Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kali ini kita akan melanjutkan pembacaan fatwa-fatwa tarjih tanya jawab agama jilid 5 yang disusun oleh tim Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kali ini tentang bab yaitu berjabat tangan setelah sholat. Yang kedua, sholat Jumat saat bersamaan hari Idul Adha atau Idul Fitri. Yang pertama adalah, apa ada dasar hukumnya berjabat tangan setelah sholat jamaah antara laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita? Jawabannya adalah, berjabat tangan antara sesama muslim adalah perilaku yang dianjurkan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tasafahu yazhabil ghillu an qulubikum. Berjabat tanganlah kamu sekalian, karena akan menghilangkan dendam atau dengki dari hatimu sekalian. Berjabat tangan jika dikaitkan dengan contoh dari Nabi, khususnya selesai sholat berjamaah, tim fatwa belum menemukan dalilnya, kecuali hadis yang menunjukkan adanya jabat tangan dalam peristiwa jamaah sholat yang telah selesai sama sekali dan jamaah mulai bubar meninggalkan masjid. Waktu itu Nabi datang di suatu wilayah yang baru, sehingga masyarakat beramai-ramai ingin mengenal lebih dekat kepada Nabi. Pada saat itu beliau membiarkan tangannya dipegang oleh para jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Juhaifah. Rasulullah SAW pergi pada waktu tengah hari ke Batok, lalu berwudu, kemudian beliau sholat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Di hadapannya ditancapkan tongkat. Syu'bah berkata, dan Aun menambahkan riwayatan yang diterima dari ayahnya Abu Juhaifah. Ia berkata, para wanita berlalu di belakang tongkat itu dan orang-orang serentak bangun selesai menunaikan sholat. Kemudian memegang tangan Nabi dan mereka menyapu wajah mereka dengan tangannya. Dan aku pun memegang tangan Nabi dan aku letakkan di wajahku. Aku rasakan tangan beliau lebih dingin dari salju dan lebih wangi dari bau kasturi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kesimpulannya dari jawaban ini adalah bahwa zikir itu dianjurkan setelah melaksanakan sholat. Janganlah kita mengajak berjabat tangan dengan orang yang sedang khusyuk berzikir. Boleh-boleh saja kita berjabat tangan dengan sesama jamaah sholat sekiranya sudah selesai sama sekali pelaksanaan sholatnya. Yang kedua, tentang sholat Jumat saat bersamaan hari Id. Pertanyaannya adalah dari Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Gede, Yogyakarta. Berkenaan dengan datangnya hari raya pada hari Jumat, bagaimana pelaksanaan sholat Jumat pada hari raya tersebut? Jadi permasalahan hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha yang jatuh pada hari Jumat itu pernah ditanyakan dan dijawab juga sebelum-sebelumnya. Tahun 1992, tahun 1995. Jadi intinya dapat dikemukakan sebagai berikut. Ada beberapa hadis yang menerangkan adanya keringanan untuk tidak melakukan sholat Jumat bagi orang yang pada pagi harinya sudah melaksanakan sholat Id. Tetapi hadis-hadis tersebut ada yang dinilai lemah karena ada perawinya yang tidak dikenal, yaitu hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ilyas bin Abi Raflah. Ada juga yang dinilai sebagai hadis mursal, yaitu hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.
Di samping itu ada juga hadis yang dinilai sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i dan Abu Daud. Hadis tersebut sebagai berikut. Hadis diriwayatkan dari Wahab bin Kaisar. Ia berkata, telah bertepatan 2 hari raya, Jumat dan hari raya, di masa Ibnu Zubair. Dia berlambat-lambat keluar sehingga matahari meninggi. Di ketika matahari telah tinggi, dia pergi keluar ke mushola lalu berkhutbah. Kemudian turun dari mimbar lalu sholat. Dan dia tidak sholat untuk orang ramai pada hari Jumat itu, atau dia tidak mengadakan sholat Jumat lagi. Saya terangkan yang demikian ini kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, perbuatannya itu sesuai dengan sunnah. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud. Hadis lainnya adalah yang menerangkan bacaan sholat Nabi ketika hari raya jatuh pada hari Jumat, yaitu sebagai berikut. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW membaca pada sholat kedua hari raya dan sholat Jumat, Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasiyah, apabila berkumpul hari raya dan Jumat pada suatu hari. Nabi SAW membaca surat-surat itu di kedua-dua sholat. Hadis surat Al-Jamaah kecuali Al-Bukhari dan Ibnu Majah. Menurut Majelis Tarjih, memahami riwayat yang pertama, timbul kesan bahwa apabila hari raya jatuh pada hari Jumat, sholat Jumat tidak perlu dilakukan. Pemahaman yang demikian adalah belum selesai, mengingat adanya hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh segolongan ahli hadis termasuk Muslim, kecuali Al-Bukhari dan Ibnu Majah. Dari riwayat yang kedua, melalui pemahaman isyaratun nas, dapat dipahami bahwa Nabi SAW pada hari raya tetap melakukan sholat Jumat. Hal ini dipahami dari riwayat kedua yang menyebutkan, apabila hari raya bertepatan dengan hari Jumat, Nabi SAW membaca surat Sabbihisma dan Al-Ataka pada kedua sholat itu, yaitu sholat hari raya dan sholat Jumat. Dengan demikian menjadi jelas bahwa Nabi SAW melakukan sholat Jumat sekalipun hari itu bertepatan dengan hari raya. Adapun keringanan yang disebut pada riwayat yang pertama adalah merupakan keringanan bagi orang yang sangat jauh dari kota untuk menuju tempat sholat hari raya dan sholat Jumat di kala itu. Sehingga apabila seseorang harus bolak-balik, yaitu pulang dari sholat Id lalu kembali lagi untuk sholat Jumat, padahal jauh tempat tinggalnya, maka akan mengalami kesukaran dan kepayahan. Atas dasar ini, Majelis Tarjih menyimpulkan bahwa bila hari raya jatuh pada hari Jumat, Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat. Oleh karenanya, seluruh warga Muhammadiyah hendaknya tetap melakukan sholat Jumat pada hari raya di masjid-masjid yang mudah dijangkau pada siang harinya, setelah pada pagi harinya melaksanakan sholat Id. Demikian pembacaan tarjih tanya jawab agama jilid 5 yang disusun oleh tim Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.